warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian SHMA di channel YouTube Literatur Hukum. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu fidusia. Fidusia menurut bahasa Indonesia adalah suatu pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada orang yang didelegasikan. Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fidusia adalah suatu pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit dengan ketentuan barang jaminan tersebut masih berada dalam penguasaan kepemilik barang, sementara hak kepemilikannya diserahkan kepada penerima jaminan fidusia atau sering disebut dengan kreditur atau perusahaan pembiayaan atas dasar kepercayaan. Nah, kalau kita lihat dari mana asal kata fidusia? Fidusia berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata fides yang berarti kepercayaan. Nah, dari hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan dari rangkaian semua kegiatan fidusia itu adalah intinya kepercayaan. Jadi kalau singkatnya, kalau orang bertanya apa itu fidusia, kita bisa menjawab fidusia adalah kepercayaan, juga benar. Tapi kalau kita secara teoritis, fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut masih di dalam penguasaan debitur, sementara hak kepemilikan dari barang tersebut sudah diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, dalam proses lahirnya fidusia ini ada dua unsur penting yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain, yaitu pertama, adanya pemberi fidusia atau sering disebut dengan debitur, adanya penerima fidusia yang sering disebut dengan kreditur. Nah, kemudian sahabat-sahabat literatur sekalian mungkin juga bertanya, apa itu debitur? Nah, debitur ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang memberikan jaminan terhadap kredit kepada debitur atau kepada orang yang menerima fidusia tersebut. Sementara kreditur adalah orang perseorangan atau korporasi yang menerima jaminan fidusia dari debitur atau dari pemberi fidusia atas dasar kepercayaan. Setelah kita mengetahui dari dua hal tersebut tadi, unsur penting tadi, yaitu adanya kreditur, adanya debitur, terus proses berikutnya itu tadi kembali kepada pokok pengertian fidusia tadi adalah kepercayaan, kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian awal atau perjanjian pokok. Makanya landasan lahirnya fidusia itu adalah perjanjian pokok. Nah, perjanjian pokok ini perjanjian pembiayaan antara debitur dan kreditur atas dasar kepercayaan dituang dalam suatu perjanjian. Itu awalnya biasanya dibuat di bawah tangan, hanya cukup bermaterai saja. Kemudian perjanjian tersebut dibawa ke notaris untuk diaktahkan yang sering disebut dengan akta notaris. Nah, kemudian setelah perjanjian awal ini diaktahkan di hadapan notaris, kemudian lahirlah akta fidusia, ya, lahirnya akta fidusia. Kemudian akta fidusia tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM setempat, di mana lahirnya perjanjian fidusia tersebut. Nah, setelah didaftarkan, Kementerian Hukum dan HAM meneliti perjanjian awal, kemudian meneliti akta fidusia. Setelah persyaratan tersebut lengkap, dinyatakan lengkap, maka Departemen Hukum dan HAM di wilayah setempat akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Nah, sertifikat jaminan fidusia inilah menjadi cikal bakal atau menjadi jaminan bagi perusahaan pembiayaan yang telah membiayai
debitur atau sering juga disebut dengan konsumen. Nah, hal ini sering terjadi yaitu dalam pembelian barang secara kredit atau sering disebut juga dengan sewa beli. Nah, ini pada umumnya sering setelah sertifikat fidusia ini lahir sering menimbulkan sengketa. Kenapa? Kadang debitur juga buat prestasi, artinya citra janji, atau tidak memenuhi perjanjian-perjanjian sesuai dengan akta fidusia yang telah disepakati di notaris. Nah, kemudian juga dari pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur juga melakukan eksekusi jaminan fidusia tadi berdasarkan akta fidusia atau berdasarkan jaminan sertifikat fidusia dengan cara-cara yang keliru, ya, dimana mereka sering menggunakan jasa debit kolektor yang prakteknya di lapangan itu sering memunculkan permasalahan baru. Jadi fidusia, kita ulangi kembali, arti fidusia itu secara umum adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dijaminkan kepemilikan tersebut masih dalam kekuasaan pemilik benda, sementara hak kepemilikan benda tersebut sudah dialihkan secara fidusia kepada kreditur atau perusahaan pembiayaan. Tapi kalau secara singkat, fidusia juga bisa kita artikan adalah kepercayaan. Saya rasa itulah pembahasan kita kali ini tentang pengertian. Ya, itulah tadi sahabat literatur hukum semuanya, pengertian fidusia secara singkat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.